warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu dosen dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan hari ini. Perkenalkan, nama saya Desta Komala Asri sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya, 1. Atika Syari Askia, Darul Mustafa, Dewi Nurkoriah, dan Dwi Yuliana. Adapun topik yang akan kami sampaikan hari ini adalah 1. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, dan terakhir fungsi bahasa Indonesia secara umum dan khusus. Sedangkan rangkaian acara hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Atika Sari Askia. Dipersilahkan. Baik, di sini saya Atika Sari Askia. Saya akan menyampaikan materi mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ada 4. Yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai lambang alat pemersatu bangsa, dan yang keempat yaitu sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional. Lambang kebanggaan nasional bahasa Indonesia ini memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia, sehingga kita harus bangga serta mempertahankannya. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia ini tanpa adanya rasa malu, rendah diri, atau acuh dan tak acuh. Yang kedua yaitu sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia ini, seseorang dapat diketahui identitasnya bahwa mereka itu sudah pasti berasal dari Indonesia. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia ini sesuai dengan identitas bahasa Indonesia. Jangan sampai kita salah menggunakannya sehingga tidak tercerminkan identitas nasional bangsa Indonesia kita ini. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagai alat pemersatu bangsa maksudnya masyarakat Indonesia yang begitu beragam dari sosial budayanya sangat banyak dan itu dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, dalam satu cita-cita, dan dalam keserasian. Nah, sehingga masyarakat Indonesia ini tidak lagi merasa ada yang disaingi ataupun dijajah oleh bangsa yang lain, oleh masyarakat yang lainnya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia ini, kita dapat mempergauli kedudukan kita sebagai latar sosial budaya yang berbeda-beda ini, sehingga kita ini dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena dengan menggunakan bahasa Indonesia, mereka tidak merasa disaingi lagi. Dan yang keempat yaitu sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dengan menggunakan bahasa Indonesia ini, seseorang dapat saling berhubungan dalam segala aspek bidang kehidupan. Jika arus informasi antar manusia meningkat, maka pengetahuan seseorang tersebut juga akan meningkat. Dan apabila pengetahuan seseorang itu meningkat, maka tujuan pembangunan akan segera tercapai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Dwi Yuliana ingin menyampaikan materi selanjutnya. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara meliputi 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan diwujudkan dalam Naskah Proklamasi Republik Indonesia tahun 1945
telah menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam ilmu pendidikan. Kedudukan bahasa Indonesia ini diwujudkan dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam ilmu pendidikan dimulai dari pendidikan taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA maupun ke jenjang perkuliahan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan tata cara pelaksanaan, pembangunan nasional, serta pemerintahan. Diwujudkannya dengan digunakan bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan disebarluaskannya seluruh informasi kepada seluruh rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan nasional ilmu teknologi. Diwujudkannya bahasa Indonesia ini dengan disebarluaskannya semua ilmu pengetahuan dan teknologi melalui media informasi dan media cetak lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Ini saya Darul Mustafa akan membaca tentang fungsi umum dan fungsi khusus bahasa Indonesia. Yang pertama ialah fungsi umum. Fungsi umum bahasa Indonesia ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah sebagai alat komunikasi. Sebagai makhluk sosial, tentu saja masyarakat Indonesia perlu melakukan komunikasi terhadap masyarakat lain. Begitupun masyarakat Indonesia. Jadi fungsi bahasa Indonesia di sini ialah sebagai alat komunikasi antar sesama warga negara, baik itu dari latar belakang suku, budaya, dan daerahnya sama, maupun dari latar belakang suku, budaya, dan daerahnya berbeda. Dikarenakan bahasa Indonesia ini ialah bahasa yang mudah dimengerti dan pasti dimengerti oleh siapapun warga negara di Indonesia. Yang kedua ialah sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Maksudnya di sini ialah apabila seseorang menguasai serta memahami suatu bahasa, terutama bahasa Indonesia itu sendiri, yang merupakan bahasa persatuan, mudah dipahami oleh siapapun masyarakat Indonesia, maka seorang tersebut akan mampu menempatkan dirinya di manapun, serta mudah berbaur dengan masyarakat. Selanjutnya ya sebagai alat kontrol sosial. Maksudnya ialah bahasa Indonesia ini dapat mempengaruhi sikap maupun tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Karena apabila seseorang memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka tutur kata yang diucapkannya akan terkesan sopan, sehingga berpengaruh kepada tingkah lakunya menjadi lebih terkontrol. Yang selanjutnya bagian kedua adalah fungsi khusus bahasa Indonesia. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Seperti fungsi umum tadi, sebagai makhluk sosial tentu saja masyarakat Indonesia memerlukan suatu bahasa di dalam pergaulan sehari-harinya. Sehingga bahasa yang mudah dimengerti dan pasti difahami oleh seluruh warga negara Indonesia ialah bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua ialah mewujudkan seni atau sastra. Maksudnya ialah bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan suatu seni atau sastra, seperti puisi, novel, buku, atau yang lainnya. Sehingga para pembacanya, dengan adanya bahasa Indonesia, dapat difahami karya yang diciptakan tadi. Selanjutnya ialah mempelajari bahasa-bahasa kuno. Maksudnya ialah untuk memahami bahasa-bahasa terdahulu seperti bahasa Sanskerta, maka tentu saja masyarakat Indonesia perlu mengetahui dengan diterjemahkan bahasa tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya saja, seperti prasasti 7 buah yupa yang berisi bahasa Sanskerta di dalamnya. Apabila prasasti 7 buah yupa ini tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka tentu saja masyarakat Indonesia akan mengetahui sejarah serta apa sih maksud dari prasasti 7 buah yupa tersebut. Sehingga setelah dilakukan translate atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka isi dari 7 buah yupa tersebut ialah Raja Mulawarman memberikan sumbangan kepada para kaum Brahmana berupa sapi yang banyak berjumlah
20.000 ekor sapi. Itulah maksudnya. Jadi masyarakat Indonesia tahu arti sejarah meskipun bahasa tersebut bukan dari bahasa Indonesia. Yang selanjutnya mengeksploitasi ilmu teknologi. Maksudnya ialah peranan bahasa Indonesia dalam pengembangan teknologi itu sebagai alat bantu penerjemah bahasa. Karena bahasa yang digunakan oleh setiap warga negara dari latar belakang daerah yang berbeda, bahkan orang asing, menyebabkan seseorang mencoba untuk mengungkapkannya dengan berbagai cara. Sekaligus, untuk memahami bahasa tersebut, salah satunya memerlukan dari teknologi ini alat komputer. Seperti yang sering kita kenal sekarang, alat penerjemah satu bahasa ke bahasa lain dengan mesin penerjemah. Baiklah, selanjutnya kesimpulannya saya kembalikan kepada moderator. Jadi, kesimpulan materi tersebut adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, di mana kedudukan sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa yang di mana masyarakat Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan bahasa. Dengan bahasa Indonesia ini, masyarakat dapat berinteraksi dengan baik dan benar. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.